Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Silakan disimak. Ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada sistem nilai dalam Pancasila. Yang kedua ada pembagian kekuasaan di Indonesia. Dan yang ketiga itu ada implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih sistem nilai Pancasila? Nilai yang dimaksud di sini bukan sebuah nilai yang kita peroleh dari ujian atau tes, melainkan nilai yang dimaksud di sini adalah kita kenal dalam bahasa Inggris dengan istilah value, yang artinya adalah standar perilaku seseorang. Jadi, sistem nilai-nilai Pancasila yang dimaksud di sini adalah sebuah prinsip atau standar yang digunakan yang ada dalam pikiran seseorang atau masyarakat mengenai bagaimana cara bertindak atau sesuatu hal yang dianggap baik. Nah, nilai-nilai tersebut menjadi satu kesatuan sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang dimana akan menentukan pola sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pembagian kekuasaan di Indonesia. Kemudian berdasarkan pendapat dari seorang tokoh yaitu Montesquieu, dia ini menyempurnakan pendapat dari John Locke di mana kekuasaan itu dibagi 3 cabang. Yang pertama itu ada eksekutif, di mana dia ini menjalankan undang-undang. Kedua ada legislatif, dia ini membentuk dan merancang undang-undang. Ketiga itu ada yudikatif, dia menegakkan hukum dan keadilan. Pendapat dari Montesquieu ini biasa disebut trias politika. Yang pertama ada lembaga eksekutif. Di dalamnya ada presiden dan wakil presiden dan lembaga kementerian dan non-kementerian. Kemudian lembaga yang kedua ada legislatif. Di dalamnya ada MPR dan DPR. Kemudian yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, materi yang terakhir ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai pertama yang terkandung dalam sila ini adalah pengakuan adanya Tuhan. Nilai yang kedua adalah kebebasan memeluk agama. Ini berarti negara menjamin setiap warganya untuk bebas memeluk agama apapun dan beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Nilai yang ketiga adalah melarang ateisme. Sila ini menunjukkan kalau kita sebagai warga negara harus memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Nilai yang keempat adalah menjamin toleransi. Di sini negara memiliki kewajiban untuk menjamin toleransi dari setiap perbedaan yang ada dan kemajemukan yang ada di negara kita. Nilai yang kelima adalah negara wajib memfasilitasi tumbuh kembangnya agama warga negara Indonesia dan juga siap untuk menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang pertama yang terkandung dalam sila ini adalah hakikat manusia. Maksudnya adalah bagaimana kita memperlakukan manusia sebagaimana hakikatnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai yang kedua adalah kemerdekaan. Maksudnya di sini adalah Pancasila mengakui adanya kebebasan pada setiap orang dan kita tidak mengakui dengan adanya penjajahan atau perbudakan. Nilai yang ketiga adalah keadilan. Maksudnya di sini adalah keadilan untuk setiap warga negara Indonesia. Nilai yang keempat adalah beradab. Artinya adalah manusia beradab, manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Kita sebagai manusia harus berperilaku sopan, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur yang baik. Nah,
Kaitannya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintah harus senantiasa mengarahkan tercapainya hakikat manusia yang beradab. Dalam hal ini berarti negara harus memenuhi hak-hak dan kemerdekaan tiap manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini: 1. Nasionalisme. 2. Cinta tanah air. 3. Persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai yang keempat, anti-rasisme. Artinya menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan menghilangkan perbedaan warna kulit. Nilai yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini: 1. Demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai yang kedua yaitu permusyawaratan, di mana setiap keputusan harus diambil dengan bersama-sama. Nilai yang ketiga ada kejujuran bersama. Ini berkaitan dengan poin sebelumnya yaitu permusyawaratan, di mana ketika mengambil keputusan bersama harus diiringi dengan kejujuran. Nah, nilai yang keempat yaitu musyawarah dalam permusyawaratan rakyat. Demokrasi di Indonesia dalam mencapai musyawarah mufakat itu dilakukan permusyawaratan oleh wakil-wakil rakyat. Nah, nilai-nilai yang harus diperhatikan terkait sila ini dalam penyelenggaraan pemerintahan negara adalah di mana pemerintah harus menghormati, menghargai hak-hak politik rakyat, dan juga mengutamakan kedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang pertama terkait sila ini adalah kemakmuran yang merata, di mana diharapkan setiap warga negara Indonesia dari seluruh pelosok penjuru di negeri ini itu mengalami kemakmuran yang merata. Nilai yang kedua yaitu kekayaan alam yang digunakan bersama. Caranya adalah menggunakan sumber daya alam, kita gunakan bersama-sama untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan satu pihak saja. Nilai yang ketiga yaitu melindungi seluruh rakyat. Jadi negara harus melindungi seluruh rakyatnya, bukan hanya melindungi yang kuat, tapi juga melindungi yang lemah, supaya warga negara itu bisa bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Nilai yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam sila ini juga mengingatkan kita sebagai warga negara harus memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan kita hanya menuntut hak, tapi kita malah melupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.